Oke, halo teman-teman. Kita tunggu yang lain dulu join. Halo. Berarti setelah akunnya kali hilang. Hari ini Tengah rambut kok. Kasmar, sisa Kasmar berarti. Kasmar. Asmarnya yang nggak ada. Nggak tahu. Bentar ya, kita tunggu dulu ke Asmar. Oh ya. Iya. Halo ini. Oh, halo ini. Ada yang Rame. Ada yang Bu Yani. Lengkap ini 4. Oke, jadi yang jadi host itu Kasmar, jadi boleh ke Kasmar dulu karena lagi tidak mendukung suaranya saya Iya. untuk wawancara. Terima kasih. Silakan Kasmar. Oke, baik. Selamat siang rekan saya Iya dan Rumah Mentari. Siang ini kita langsung di break episode 33. Jadi break episode 33 ini kita ngobrol bersama rekan-rekan pegiat komunitas. Ini Rumah Mentari komunitas atau yayasan atau apa? Yang mau jawab terserah, mau Ais, Omi, Carmila. Ari mau dulu kan Bu Ais. Pernah lihat. Dijawab dong. Kedengaran suaraku. Kedengaran. Iya, kedengaran. Kedengaran. Dijawab dong. Ini Rumah Mentari yayasan komunitas atau apa? Silahkan Ibu Aisyah. Saya sini. Jadi Rumah Mentari kita salah satu layanan psikologi anak. Terutama anak khusus. Ya, jadi pendirinya itu namanya Kak Indria Siregar. Nah, itu dia sudah ada di Indonesia terbentuk sejak 2009. Rumah Mentari sendiri itu sudah berdiri sejak 2014. Oh, berarti dia layanan psikologi ya? Ya, layanan psikologi juga. Untuk rekan-rekan iya, sepertinya saya perlu menjelaskan dua narasumber kita, teman ngobrol kita. Jadi yang di layar saya di kanan atas ini Ais. Ya, mungkin teman-teman saya iya biasa lihat kalau live. Jadi memang ini Ais ini super sibuk. Sementara yang di kiri layarnya saya ini Carmila Kahar ini teman saya juga di psikologi UNM seangkatan Ki Carmila Dik, tapi lebih muda Ki saya lihat daripada saya. Maksudnya Rumah Mentari ini berdiri kapan? tahun 2014. Sudah lama berarti ya, 2014. 9 tahun. 9 tahun. Kak siapa tadi yang dirikan? Kak Indria Siregar, jadi kakak psikologi juga angkatan 2005. Oh, 2005, 2000 kakak 2005, didirikan ketua 2014. Berarti alumni psikologi UNM. Iya, jadi Kak Indria itu mulai masuk ke dunia anak sejak 2009. Terus akhirnya kerja di beberapa dosen juga, baru bangun
Agustus 2014. Ingat sih? Kayaknya suara penontonnya Carmila ini yang agak-agak bisik. Iya kan? Ini berarti dia fokus menangani ABK. Iya kan, kayaknya psikologi juga. Jadi ada juga maksudnya ada beberapa psikolog. Ada juga dari kakak-kakak psikologi UNM lagi. Ada Kak Amira, ada Kak Isa, ada Kak Fitri, ada Kak Emil gitu. Jadi tetap juga melayani psikologi anak reguler gitu, kayak kesiapan anak, tes intelijensi, tes minat bakat kayak gitu Kak. Oh, berarti Rumah Mentari fokusnya ke anak. Ya, ada juga remaja, tapi lebih remaja. ke anak memang. Oh, lebih ke anak, tapi remaja bisa. Dewasa enggak? Ada juga kalau kasusnya dewasa, tapi kan kalau dewasa biasanya lebih ke biro psikologi yang lain. Iya. Sorry, saya tahu Rumah Mentari ini semenjak teman-teman bergabung. Sebelumnya waktu saya juga kuliah kan saya enggak dengar Rumah Mentari ini. Rumah Mentari program kerjanya apa, sama dia memang sasar skala kliennya ini Makassar atau Sulawesi atau gimana? Kalau sekarang itu kan pusatnya di Makassar, tapi kita juga kerjasama dan cabangnya di Goa. Goa itu dia di salah satu sekolah inklusi. Terus ada juga cabangnya di Parepare, ada di Mamuju yang sekarang lagi berkembang banget, dan insya Allah mungkin dalam proses kerjasama di Papua. Di Mamuju, ada di Goa, ada di Mamuju. Mamuju itu apa? Cabangnya kah atau gimana? Iya, ini iya Kak, Rumah Mentari Tamika juga namanya. Oh, Rumah Mentari. Oh, cabang Mamuju. Fitri, atau di Kak Fitri deh Kak. Kak Fitri 12 atau berapa? 2013. Oh ya, 2013. Itu Kak Fitri. Ini kan sudah Kak Emil. Ini kan sudah dari 2014. Bisa dijelaskan program kerjanya Pak? Atau ini kan salah satu program kerjanya juga kan? Bisa dibantu. Program ini kan dari 2014 sampai dengan 2023. Program kerja Rumah Mentari apa sih selain biasanya kan ya kalau layanan psikologi kan biro psikologi pasti melayani klien yang datang mendaftar, tapi di luar dari itu apa? Oh, ini juga Kak, karena kita lebih berkenan dengan anak berkebutuhan khusus, kan ada beberapa anak yang butuh shadow teacher. Jadi memberi pelatihan dan menyalurkan shadow teacher ke sekolah-sekolah. Terus kalau ada juga menjadi project, jadi ada tiga project besarnya Rumah Mentari. Pertama itu Mentari Kur, Mentari Outbound, dengan Mentari Camp. Nah, tahun ini ada lagi program barunya, itu siapa suara ini? Suaranya Usi mungkin. Ada anak-anak. Wajar kan? Jadi tadi yang tiga project ada school, outbound, ada camp, terus keliling Makassar gitu, yang jalan-jalan. Terus ada outbound yang lebih ke sungai, ke lapangan, sama camp itu lebih ke kemah sih memang. Berapa tahun ini selalu di Marino. Jadi camping 3 hari 2 malam kan orang tua di tenda. Ini menarik ini. Ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya. Menarik ini, ada school outbound camp. Itu orang
psikologi Berapa? UNS. 50? Iya, 50? 50 orang. Kalau dari psikologi UNAS adalah beberapa, tapi masih hitungan jari juga gitu Kak. Ada juga dari sebenarnya kita tuh dapat volunteer dari tempat mengajarnya Bu Iin. Jadi Bu Iin juga mengajar mereka di beberapa kampus gitu. Mengajar tentang anak berkebutuhan khusus gitu Kak. Ini volunteernya enggak wajib anak psikologi kan? Bisa dari jurusan lain. Sebenarnya itu Kak bisa, tapi baiknya dari psikologi karena kayak satu warna masih satu paham. Oh, Dari nol kalau anak ABK di ya, Kak. di FIP UNM kalau saya tidak salah ada psikologi bimbingan dan konseling, itu boleh. Iya. Kemarin UKI mengajar di situ, tapi belum tentu ambil volunteer dari situ karena sekalipun orang bilang mirip psikologi sama DK, tapi nyatanya di lapangan tidak begitu mirip kita. Kan dalam kalau psikologi itu lebih besar, kalau BK itu lebih mengerucut gitu kan. Oh iya. Tapi artinya banyak dong yang sekarang volunteer yang gabung. Banyak juga dari volunteer akhirnya lulus masuk di rumah mentari yang kerja. Nanti kalau misal ada pamfletnya bisa di share, saya bantu share juga, share kembali. Ini rumah mentari di alamatnya di mana di Masa? Di Jalan Abdul Laisirwa. Abdul Laisirwa. Ini kan setiap pendiri kan ada aura yang dibawa, ada warna yang dibawa. Saya penasaran rumah mentari ini goals jangka panjangnya itu apa sih? Rahasia. Itu kan biasanya kan itu organisasi dibentuk untuk mencapai suatu visi. Jadi kalau visinya sudah tercapai, bubar sudah organisasi itu. Nah, gitu ya. Dengar suara tuh Kak, ada komen. Kedengaran. Kedengaran. Iya, kedengaran. Sebenarnya toh Kak, kalau bicara kita tentang anak berkebutuhan khusus, berarti bicara kita tentang gangguan, di mana gangguan itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan. Jadi terus kalau bicara tentang anak berkebutuhan khusus, mereka tuh kayak sekalipun sama hasil diagnosanya, beda di programnya. Jadi harapannya bisa kita terus dampingi mereka, segala macam. Karena dari Kain sendiri yang lebih lama, jauh lebih lama, itu ada anaknya tak sampai lulus di SMA. Jadi ini ya bagaimana kemandiriannya. Karena kan pada akhirnya komunitas-komunitas juga akan goals itu bagaimana anak bisa mandiri finansial sendiri supaya tidak bergantung sama orang tua selamanya. Berarti ini jadi partner jalan ceritanya jadi partner. Jadi selama klien itu mau jadi partnernya rumah mentari siap untuk jadi partnernya. Mau berapa lama itu? Subsidi silang di sini. Karena ada beberapa orang tua yang ibu tunggal kok Kak, ibu tunggal yang punya anak ABK. Iya. Ini kan kita kan biasa itu cenderung mensasar si subjek. Misalnya kan ABK kita sasar subjeknya. Jatuh ya P-nya ya. Ini kan biasanya kan kalau ada apa-apa kita lebih cenderung mensasar si subjeknya langsung. Dan kayak ABK kan kita sasar ABK-nya. Nah di rumah mentari selain ABK apakah disasar keluarga terdekat, misalnya orang tua kah, saudaranya yang non ABK atau bagaimana? Iya sih Kak, ada juga yang seperti itu. Jadi kalau lebih ke orang sekitarnya, anak itu dalam bentuk pelatihan. Nah ini Kak Arin yang mau menjelaskan ini sama Uzi. Tentang ini pelatihan. Iya. Saya belum masuk ke pertanyaan perannya Ais di rumah mentari apa, Carmila apa, Uzi apa. Iya kebetulan Jadi saya aku yang jelek atau Armi ya karena terputar-putar. Armi terputar-putar. Coba Armi di off cam. Ini kalau saya yang jadi host ini jadinya takut nih. Apa tadi? Armi ini bagian. Iya, itu kan saya kan sepengetahuan saya itu apa yang dibuat itu cenderung
cenderung menyasar si objeknya aja, kayak ABK kan ABK aja. Apakah memang ada prokernya yang ke orang tuanya kah, saudaranya yang non ABK, seperti itu? Iya kak, jadi kan promosi segala atau bagaimana? Sebenarnya lagi ada mau dibuat kegiatan bulan Oktober, kebetulan ketua panitia itu kakak Uzi. Ya. Yang menaruh bagaimana peran dengan anak berkebutuhan khusus. Boleh kakak Uzi lebih jelaskan itu? Jadi kami untuk dari bulan Oktober, misalnya ada pelatihan untuk orang-orang yang menjadi seorang penggiat atau di ranah ABK. Itu mungkin bridging awalnya Kak. Nanti kita bisa jelaskan lebih banyak di akhir setelah menjelaskan apa juga sih sebenarnya perannya Kak Aisy, perannya Kak Armi, saya di Momentari itu seperti apa gitu. Karena kebetulan juga saya sebagai kru di Momentari kayak gitu. Ini jaringannya Karmile. Kaget terus wajahnya. Mungkin saya pindah ke pembahasan. Ada. Iya Armi, kenapa Armi? Mungkin di off cam saja di keluar. Iya. Sambil menunggu Karmila. Kalau Karmila dipanggil di rumah mentari apa? Mila, Armi sama Kahar kah? Karmi. Panggil kakak Armi. Terus saya kenal Ais, saya kenal Usi. Di luar sih dari ekspektasi saya dia bergabung di rumah mentari yang concernnya di dunia ABK. Itu alasannya Ais sama Usi join ke ABK, ke rumah mentari apa? Panggilan jiwa kah? Atau panggilan mencari jati diri? Saya lebih dipanggil sama ketua program. Lebih gitu. Kayaknya karena pengalaman berkecimpungnya tuh sangat bertolak belakang. Ais ini saya lihat posisinya manajer ya. Iya, manajer program. Sekalian aja. Di rumah mentari itu semua orang hitam. Terus jadwalnya ibu-ibu. Iya. Silakan Ais. Ini kota kalau saya sendiri, saya memang sama anak-anak. Kalau disuruh bikin artikel tugas sekolah pasti tentang autisme, pokoknya tentang khusus, masuk psikologi dan kenapa belajar perkembangan dunia anak, diskusi juga tentang dunia anak dan meneliti juga di klinik ini. Ini selesai pun tetap mau di klinik ini. Ayo sama anak-anak. Itu kan orang bilang kalau kita kerja di passion tak begitu yang kita sangat suka sekali, nggak ada capeknya. Sekarang kayak gitu Ais di rumah mentari. Kalau capek lah Kak. Bohong. Karena sesuatu yang bisa naik, jadi capek bukan beban stres, depresi. Tidak nih, kan ada orang yang sampai mumet, sampai masuk ini enggak sih, karena memang sesuatu yang lucu sih, apalagi berkenan dengan anak berkenan khusus yang mereka unik, sangat unik di luar nalar kebiasaan pertanyaannya gitu. Jadi capek, berarti kalau menyenangkan itu capek tapi menyenangkan. Iya capek menyenangkan. Ais ada enggak? Ais kan kalau saya sekarang kan saya lihat otomatis primary talks-nya kalau saya lihat tuh, oh Ais ini concernnya di dunia anak-anak. Itu ada pengalaman yang kayak gimana
bagaimana di masa lampau sehingga memutuskan untuk kayak konsen di dunia anak. Sama kan di Iya kemarin kan ada narasumber itu Ika, dia kan ada pengalaman di masa kecil, akhirnya dia konsen sekarang di dunia anak kecil juga. Sebenarnya enggak, cuma memang tertarik Kak itu karena beberapa buku, film atau berlatar belakang berita khusus itu yang untuk mereka punya kekurangan, maka mereka punya kelebihan di faktor bidang lain lah. Ternyata pas masuk di dunia ABK ini, nggak selamanya begitu. Ada yang punya kekurangan, tapi belum tahu apa kelebihannya berpuluh tahun. Jadi lebih kayak penasaran lagi kayak apa ya ini gitu. Apalagi kan mereka perkembangannya tidak reguler gitu deh. Ada yang begitu ya? Iya Kak. Ada orang mungkin tahunya anak ADHD yang hiperaktif banyak goyangnya, tapi mereka tidak, orang-orang pada umumnya tidak tahu kalau ADHD itu banyak yang IQ-nya lebih tinggi daripada usia kalendernya. Jadi pertanyaannya mereka itu ajaib-ajaib. Kalau misalnya Kak pengalaman menarik tentang ABK itu lebih ke Armi deh yang punya banyak karena dia kenaan kan sama anaknya. Kalau saya kan lebih ke kakak-kakaknya gitu Kak. Maksudnya lebih ke kakaknya? Karena saudaranya yang lebih ngatur shadow-nya, terapinya, bagaimana programnya klinik. Kalau langsung berkenan dengan anak-anak, belajar sama anak-anak, Armi kan. Arminya. Ya. Jadi kalau total ini tertarik kan dari sejak kuliah. Kalau total itu di dunia yang seperti ini sudah berapa lama? Kalau saya kan di dunia HR itu mungkin 1 tahun lebih lah, 2 tahun lah. Kalau Ais itu asik-asik. Bahaya asik-asik. Kalau menulis tentang ABK kan harus 2 SMA, tapi apa jelas ditahukan kalau belum masuk psikologi. Jadi lebih ke skripsi itu kualitatif. Skripsi lah Kak, TPS dari 2019 5 tahun lah, sudah lama. Sorry, saya akan berusaha pakai perspektif orang kampung lah, yang berpikir negatif. Kalau kita sebagai orang yang tahu ilmunya, itu kan anak yang lahir berkebutuhan khusus kan itu faktor kromosom dan lainnya faktor pada saat dia di dalam. Tapi ada mindset yang bilang bahwasanya anak ABK itu adalah kutukan begitu. Ya kan, kutukan, bapaknya pernah begini masa lampau, ibunya pernah begini masa lampau, atau dia didoti diguna begitu. Itu sebagai pegiat itu gimana tanggapan? Tergantung kepercayaan masing-masing sih sebenarnya. Armi, saudara suaranya nih? Iya, sudah bisa kan ya kan. Ada suara, ada suara itu, sorry saya potong. Ada suaranya tapi wajahnya tadi. Ada di saya Kak, aman suaranya Armi aman di saya, videonya juga. Oh berarti di saya Jinda ada. Lanjut kalau begitu, silakan dijawab. Kalau soal mindsetnya orang-orang itu, kalau punya anak berkebutuhan khusus itu adalah sebuah kutukan ya. Tergantung kepercayaan masing-masing ya. Soalnya kita juga sebagai individu tidak bisa paksakan mindset kita ke mindset orang lain seperti itu. Iya. Tanpa kita ketahui ada beberapa orang yang memang bebal sama hal-hal yang seperti itu, tidak mau ditanya. Jadi dengarkan saja kalaupun ada yang percaya soal itu. Itu sorry, saya agak bingung sebenarnya, ini kan harus dikerucutkan dulu. Di ABK itu fokus ke anak kan, soalnya kemarin minggu lalu saya lihat video ada itu yang abnormal dan dia cantik sekali. Ada videonya itu viral, mungkin teman-teman juga pernah lihat. Itu kalau kayak golongan usia kayak begitu, itu maksud apa? Abnormal tapi cantik sekali. Enggak, dia secara usia maksud saya.
apa kita masih masuk golongan ABK atau sudah enggak? Ada penyebutan lain mungkin? Jadi kan Kak, kalau masuk di kategori gangguan, artinya dia bukan penyakit yang bisa sembuh, jadi dia akan menyandang gangguan itu seumur hidupnya. Mungkin yang kita maksud itu Down syndrome. Nah, Down syndrome itu yang nggak sembuh, gitu kan? Mungkin cenderung tahu ya, ABK itu Down syndrome atau disabilitas, kan? Tapi adanya juga ABK lainnya kayak dia autisme, ADHD, ADD. Jadi dia gangguan tapi tidak kelihatan dari fisiknya gitu. Banyak yang bisa juga kayak kalau main sama temannya dia main tapi pas di proses belajar itu perbedaannya mereka gitu. Dan enggak terpatok cantik sekali, tidak kelihatan secara fisik gitu. Dan dia tidak terpatok usia kan, artinya kalau berkebutuhan seperti yang dibilang Ais sudah dalam kategori ABK. Iya, bahkan kan misalnya beda sih usia kalender sama usia mentalnya. Di klinik sendiri tahun lalu ada anak terakhirnya imaging usia kalendernya 16 tahun, usia mentalnya 8 bulan. Itu cantik sekali juga Kak, cantik sekali. Jadi tidak bisa diukur dia muda, dia tua karena lihatnya usia mentalnya ya gitu. Bahkan di klinik itu Pak ada program anak-anak. Jadi karena kemampuan mereka berbeda-beda, dibuatkan program ini sesuai kemampuannya. Nah, yang bikin yang edukatifnya. Ada pertanyaan lucu ini sebenarnya. Kan Army itu ngatur anak ABK-nya, Ais ngatur timnya. Lebih susah ngatur yang mana? Lebih susah ngatur timnya. Anak-anaknya lah. Oh, anak-anak. Sharing dong Army, ada enggak? Oh, iya. Army ini sudah bergerak di dunia ini konstan difokusin berapa lama? 100 tahun kayaknya Kak Didi. Oh. Sudah 3 generasi kayaknya. Jadi saya itu sebenarnya dari kuliah sebenarnya tertarik, kan saya suka anak-anak sama kayak Aisyah, suka anak-anak. Saya suka anak-anak, terus pernah ada satu kegiatan di kampus, salah satu lembaga. Dia itu kayak buat camping untuk anak berkebutuhan khusus. Cuman saya waktu itu belum bisa ikut. Nah, kebetulan rezekinya di 2019 itu saya pertama kali ikut. Jadi pas saya lulus juga di situ kuliah 2019, saya juga ikut kegiatan camping itu yang sama Rumah Mentari Taminta yang dibimbing sama Ibu Iin, Kak Iin kayak gitu. Nah, di situ pertama kali saya bersentuhan langsung, berkegiatan langsung dan berkenaan sama anak berkebutuhan khusus. Nah, mulai dari situ saya makin tertarik nih sama anak-anak berkebutuhan khusus. Semenjak itu saya mulai selalu setiap tahun ikut untuk kegiatan apapun itu dari Rumah Mentari yang melibatkan volunteer. Jadi awalnya itu saya cuma volunteer anak berkebutuhan khusus. Jadi kapan ada kegiatan saya baru ikut lagi karena kebetulan saya masih berkegiatan di tempat lain. Nah, mulai dari situ nih saya makin tertarik, makin kesini makin mau belajar begitu. Bagaimana sih penanganan anak ABK? Terus dari pengalaman saya juga sebelumnya kan saya itu di tempat tinggal saya ada beberapa anak berkebutuhan khusus, mulai dari anak-anak sampai orang besar yang dibilang orang gila, maaf ya, orang gila atau skizofrenia itu ada beberapa juga di dekat rumah saya. Nah, mulai dari situ saya kayak bilang, kenapa ya anak-anak yang dibilang biasa pada umumnya dongo-dongo, bodoh-bodoh, kayak didiskriminasi sama anak-anak lain. Bahkan untuk sekedar main bersama pun, main lari-lari di depan rumah saja itu biasanya mereka dilarang. Nah, mulai dari situ saya kayak bilang mau berkecimpung di dunia anak-anak berkebutuhan khusus karena nggak mau kak sama kan ini anak berkebutuhan khusus sama anak reguler begitu. Setidaknya kalaupun dia tidak bisa sama, dia bisa main bersama kayak begitu, ikut bersama-sama.
jadi saling bergandengan tangan walaupun berbeda, kayak begitu. Itu sebenarnya sih Saya dapat ini. apa hal yang kenapa Star? Saya dapat startnya Army menyukai dunia ABK. Tapi tadi di awal Army bilang memang suka anak-anak. Itu kenapa Army? Suka anak-anak memang. Saya suka anak-anak, ya suka saja. Ngerti kalau jatuh cinta, tidak tahu jatuh cinta karena apa? Nah, itu definisinya tidak ngerti ya. Saya suka ya suka saja, tidak perlu alasan apa-apa. Saya suka karena dia anak-anak. Iya. Lanjut ada tadi. Ya. Semenjak itu ikut terus setiap tahun kegiatannya Rumah Mentari. Kan Rumah Mentari itu setiap tahun diadakan kegiatan camping 3 hari bersama anak-anak kayak begitu. Terus tahun lalu sepertinya saya mulai mengajukan diri ke KIIN, ke Rumah Mentari untuk menjadi bagian dari tim Rumah Mentari. Dan alhamdulillah diterima ya. Nah, semenjak itu mulai ini banyak belajar tentang anak berkebutuhan khusus dari KIIN, bagaimana penanganannya kalau dia tantrum, anak ini diperlakukan seperti apa. Kan setiap anak-anak itu, apalagi anak berkebutuhan khusus, beda kayak programnya begitu. Mulai dari program terapinya, terus perlakuan tak sama dia bagaimana, itu juga beda-beda setiap anak. Walaupun biasanya diagnosanya sama, tapi beda cara penanganannya kayak seperti itu. Setelah itu masuk nih dan gabung di Rumah Mentari, mulai nih juga banyak-banyak ikut, bukan ikut sih sebenarnya, buat sama tim Mentari kegiatan. Ya, Kak Ais tadi sudah jelaskan sedikit tentang Mentari Project. Nah, Mentari Project itu salah satu kegiatan yang sebenarnya wadah untuk anak-anak dia bisa setidaknya sama kayak anak-anak lain. Jadi contohnya kalau anak reguler bisa dibawa untuk pergi camping, susur sungai, pergi ke mall dan lain-lain. Kita juga mau anak ABK tak bisa lakukan hal yang sama. Sebenarnya itu dasarnya kenapa kita bikin Mentari Project. Jadi kegiatan yang anak-anak reguler lakukan, anak-anak ABK juga bisa. Kan biasanya ada orang yang bilang, ini nggak bisa, jangan, nanti begini, nanti begitu dia di sana. Tapi buktinya bisa. Sudah berapa tahun kami lakukan dan berjalan dengan semestinya, walaupun ya begitu. Setiap kegiatan kan tidak ada yang lancar dan mulus saja, pasti ada kendalanya, tapi so far bisa semua dilalui dan diatasi semuanya. Itu. Ini Armi sudah ikut berapa kegiatan? Iya, terjawab. Armi sudah berapa ikut? Sudah berapa kali ikut? Kalau mau di total, saya tanya itu karena 2019, 2020, 21, 22, 23, 5 tahun. 5 tahun. Nah, ini anak-anak nih kalau 5 tahun. 2 tahun lagi masuk SD, Armi berarti. Tapi saya jadi terapis itu baru 2 tahun. Oh, terapis 2 tahun. Bukan 2 tahun, setahun lebih lah. Itu kalau jadi terapis itu adalah targetnya adalah bagaimana anak-anak ini mandiri untuk melakukan aktivitasnya kan? Iya. Iya, kan sebenarnya salah satunya itu targetnya supaya dia bisa mandiri. Kan banyak stigma yang bilang anak ABK dia akan seumur hidup akan diurus sama orang tuanya ataupun orang di sekelilingnya. Tapi sebenarnya kalau anak ABK itu diterapi dan diberikan penanganan yang betul, yang benar, dia bisa hidup mandiri seperti layaknya anak pada umumnya. Contohnya kan selama ini anak-anak ABK itu kebanyakan dilayani, mulai dari makan, ambil minum saja diambilkan, yang dia hanya duduk, dan semua disediakan seperti itu. Nah, dengan terapi kita setidaknya bisa hidup anak-anak ini mandiri untuk ambil sendiri, pegang sendok sendiri, dan makan sendiri. Kan sebenarnya banyak orang tua yang bilang kendalanya sih sebenarnya
anaknya yang terlambat bicara. Tapi dari yang pernah saya dapat dari KIIN, tidak ada yang benar-benar speech delay atau terlambat bicara tok saja. Pasti ada dia gangguan yang lain, entah dia ADHD dan speech delay, atau dia ADD dan speech delay kayak seperti itu. Jadi ada dia barengan gangguannya, bukan hanya speech delay tok saja. Seperti itu. Jadi dengan terapi itu harapannya anak-anak bisa mandiri. Jadi yang awalnya itu anak-anak ada satu kasus anak yang saya terapi itu dulu sama sekali dia tidak, kan diagnosanya itu sebenarnya dia ADD. Dia di ADD itu kebalikan dari ADHD. Jadi kan ada dua itu, ada hipo dan ada hiper. Nah ini yang ADD kan hipo, yang sama sekali pasif, dia tidak aktif tapi pasif sama sekali. Yang awal-awal itu dia datang dipanggil pun namanya dia tidak akan menoleh. Sekarang setelah dia beberapa bulan terapi, ada sekitar 6 bulan dia rutin dari Senin sampai Jumat dia terapi satu sesi itu sekitar 50 menit. Dia sekarang kalau dipanggil sudah menoleh, dia kalau ditanya sudah bilang iya, dan mulai bisa menyebutkan kata walaupun dia akhirannya atau awalannya. Dulu sama sekali tidak merespon apapun, tapi setelah terapi 6 bulan, kurang lebih 6 bulan, dia sudah mulai merespon orang-orang di sekitarnya. Bahkan dulu itu kita pun jatuh, ada barang yang jatuh dan ribut sekali yang kita salvok, dia tidak akan menoleh. Tapi sekarang setiap kali ada orang datang yang lewat pintu, dia pasti kayak dia tegur begitu, seperti itu. Jadi dia mulai kayak bukan di dunianya sendiri saja, tapi ada juga orang-orang di sekelilingnya yang dia sadar bilang, oh iya ada orang lain selain saya. Karena selama ini katanya dia cuma main sendiri, orang tuanya bilang itu dia cuma main sendiri, yang tidak ada dia temani main-main. Kalaupun main sendiri dan silent, tidak ada sama sekali. Dipanggil pun tidak menoleh. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah bisa, kalau dipanggil namanya sudah bisa menoleh. Dia sudah tahu aturan kalau datang ke komentari harus terapi, harus belajar, setelah belajar baru main, kayak begitu. Menarik ini Armi kan jadi volunteer itu sudah 5 tahun, konsen sebagai terapis 2 tahun. Ada enggak pengalaman yang kalau Armi ingat itu kayak mau meneteskan air mata saking bahagianya begitu? Kalau meneteskan air mata. Saya saja bertanya, ini sudah mau meneteskan air mata. Apa ya, kalau pengalaman menarik banyak sekali. Yang suka banyak, yang duka juga lebih banyak. Yang suka kamu dulu yang pengalaman yang suka itu salah satunya dulu saya punya anak di klinik. Dia itu awalnya dia datang sebenarnya dia mengeluarkan suara cuman dia tidak sempurna katanya. Dia cuma bisa ru, dia itu biru, ru, atau bi, kuning, ning, kayak begitu. Dia awalnya atau akhirannya dia sebut. Terus setelah dia terapi beberapa bulan, dia sudah bisa sampai sempurna. Dia bilang biru, kuning, bahkan dia panggil nama saya Kakak Armi, dia bisa. Itu yang paling terharu karena kan kebetulan waktu hari itu bukan saya yang pegang. Saya lupa siapa yang pegang, Kakak Nanda atau Kakak Ais yang terapi itu hari. Nah dia ambil itu yang bahan belajarnya yang biasa dia mainkan sama saya. Terus dia, kan saya lagi rebahan, lagi istirahat. Dia ambil mainannya, terus dia tunjukkan ke saya, Kakak Armi biru.
yang kayak gitu. Itu yang kayak buat Kak, wah bahagia kok. Maksudku kulihat perkembangannya ini anak dari startnya dia bicaranya seperti apa sampai dia bisa sebut nama saya dan tunjukkan apa yang dia pegang. Dan alhamdulillahnya kan kebetulan itu anak sekarang sudah ada di luar kota. Mamanya selalu komunikasi sama Bu Iin. Sekarang katanya dia sudah cerewet, makanya rencana mau buka cabang di sana. Karena itu mamanya sangat excited karena hal itu. Anaknya yang dulu cuma patah kata yang akhiran dan awalannya sampai dia sekarang yang bisa cerewet di Rumah Mentari seperti itu. Saya juga bahagia ya, karena maksudku lihat dari awal sampai dia tidak di sini lagi, tapi selalu ada kabarnya bilang begini ini. Ya senang saja begitu. Maksudku itu salah satu pengalaman yang menarik dan kakak. Dan hampir semua sebenarnya anak-anak di klinik yang terapi cuman kan setiap anak beda-beda perkembangannya. Apalagi kan kalau terapi itu anak berkebutuhan khusus kan kita kayak Pertamina nih ya. Kita kayak Pertamina, Smart. Iya, Pertamina. Ya, mulai dari nol ya, Pak. Ini. Ya, kayak begitu. Nah, itu yang umpamanya anak itu yang terapi beberapa bulan, sebulan lah dia terapi rutin Senin sampai Jumat. Tiba-tiba menghilang 1 atau 2 hari saja, itu kita sudah mulai dari nol lagi. Itu yang kadang dukanya yang kayak aduh, saya sudah konsisten dengan ini tapi rusak lagi, jadi mulai dari nol lagi kayak begitu. Itu yang salah satu hal yang dukanya sih sebenarnya sebagai terapis, selalu mengulang hal yang sama karena ketidakhadiran. Sebenarnya bisa anak-anak itu tidak datang terapi, kami tidak masalah, dan kan masalah kayak bilang terkendala orang tuanya datang kah atau anaknya kan kita tidak bisa paksakan hal itu. Tapi kan ada beberapa, tidak semua ada beberapa orang tua yang tetap maintenance kayak konsistensi untuk ajarkan juga anaknya yang diajarkan di klinik. Makanya itu sebenarnya klinik Rumah Mentari konsepnya rumah, karena kita Bu Iin harapannya ini bisa dilakukan di rumah juga. Jadi kalau tidak datang terapi di rumah dilakukan hal yang sama supaya anak ini tetap stabil seperti itu. Kan kalau bebannya semua diberikan sama terapis kan kasihan kita dan anaknya mulai dari nol, kita juga mulai dari nol seperti itu. Makanya itu konsepnya Rumah Mentari juga rumah, karena kan itu di Rumah Mentari kalau anaknya terapi kan ada jendela besar yang bisa dibuka dan ditutup. Orang tua bisa lihat anaknya diterapi dan diberikan apa saja. Nah, orang tua kan setidaknya lihat di situ apa-apa saja anaknya yang dia mainkan, kan dia bisa contohkan juga di rumahnya seperti itu. Harapannya kan begitu. Saya berarti bisa lihat Carmilla bahwasanya titik kebahagiaannya itu kalau dilihat dari yang anaknya ini berubah menjadi ini. Ada perkembangannya. Yang sedihnya kalau menurun. Iya, ada sedihnya kalau sedihnya kalau menurun. Ya, kalau dia mengulang dari nol. Iya. Tapi kegiatan yang biasa orang kegiatan Kak yang ke pelosok dari anak-anak nggak tahu membaca, aja membaca, jadi dia tuh membaca, itu ada kesenangan sendiri. Apalagi kita yang dari anak-anak tidak bicara sampai bicara, jadi sebenarnya kayak wah gitu. Apalagi kalau dari namanya deh kayak orang biasa mamanya pertama, ini kakak-kakaknya. Iya. Kayak kesenangannya begitu, kesenangannya dengan orang yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca, dengan orang tidak bisa bicara jadi bicara. Itu kalau mereka ibu sama anaknya dia bawa datang, banyak enggak yang akhirnya gagal, dalam artian ibunya yang menyerah, sudah anggaplah pertemuannya seperti Armi bilang, pertemuan pertama datang, 2 datang, 3 tidak datang.
atau lebih banyak Ji yang terus konsisten? Oh, kalau soal itu sebenarnya tergantung orang tua masing-masing lagi ya. Kan kita semua nggak bisa paksakan untuk anak selalu datang, karena pasti ada juga urusan atau agenda lainnya orang tuanya. Ada Ji yang selalu konsisten datang terus dan bagus perkembangannya. Masih ada juga yang datang, tidak datang, datang, tidak datang. Tapi ya begitu, orang tuanya tidak berharap lebih akan perkembangan anaknya. Dari awal setelah pembacaan hasil asesmennya, anaknya Kak Iin sudah tegaskan bahwa setiap anak itu beda-beda perkembangannya. Tergantung lagi dari orang tuanya, dia konsisten untuk datang ke terapi atau tidak. Usi gimana Usi? Ada sih, saya kan nggak bergerak di dunianya teman-teman. Saya punya perspektif awam. Jadi kalau apa sih yang harus diubah dari perspektif masyarakat awam kayak saya gitu? Atau yang lebih, saya kan agak mendingan karena menyentuh pendidikan, pernah ambil mata kuliah juga yang sehubungan dengan Amerika. Tapi yang di luar dari saya nggak pernah menyentuh dunia seperti ini. Apa sih message yang harus diubah dari mereka? Kalau teman-teman bilang, mungkin saya tahu, saya bisa bantu nanti atau yang menonton sendiri. Karena saya termasuk orang yang istilahnya dari tidak pernah kepikiran mungkin Faiz bisa Armi, ayo bisa di mute dulu kami kan Armi, kita kan pasti selalu orang yang concern di dunia itu pas dia tahu di dunia itu sama orang yang awam, dia tidak tahu perspektif apa yang mesti diluruskan di mereka. Begitu ada nih. Mulai dari sih sebenarnya, mulai dari hal kecil dulu seperti penyebutan atau kata-kata. Nah, semenjak saya bergabung di Rumah Mentari, saya tahu tentang anak berkebutuhan khusus. Kan bahkan keluarga saya, tetangga saya, teman-teman saya yang tidak tahu tentang anak berkebutuhan khusus itu selalu yang beranggapan bilang, hidup dong ini anak, nah itu tolo ini tahu tentang apa, tidak tahu bicara lah, main anakmu bicara yang soal seperti itu, dia dengan tanpa sadar menyakiti orang tuanya, ini si anak. Mulai mah setelah gabung di klinik itu, mulai mah kayak orang-orang di sekelilingku bilang, bukan anak dongo itu, bukan anak yang bodoh-bodoh itu, sebut ini saja anak berkebutuhan khusus, karena dia tidak seperti anak pada umumnya atau anak reguler begitu. Jadi bahkan pacarku yang dulu dia bilang anak tolo-tolo, sekarang dia bilang nih anak ABK itu anak ABK, walaupun orang yang dengar ke orang lain beranggapan ABK itu awak buah kapal ya, anak ABK khusus, tapi setidaknya orang di sekeliling kita itu sudah paham nih untuk penyebutan kata yang tepat ini dulu, seperti itu. Mungkin yang terjadi sama saya sendiri yang kadang menjadi sebuah sorotan atau kita tidak sadar menangis, berteriak-teriak, menendang dan segala macam, itu jadi pusat perhatian oleh umum di tempat banyak orang. Nah, mungkin kita sama-sama bisa untuk sebuah tontonan, tapi kita mendukung anak untuk bahwasanya tidak melihat anak tersebut. Walaupun dia tahu, walaupun dia menendang, kita berbalik badan sampai tidak usah
Satu hal yang paling dilakukan orang awam nonton bersama orang tuanya. Ini kan saya sendiri kan itu punya ponakan yang ABK juga. Jadi dia itu waktu kecil di matanya itu kena katarak. Saya baca itu bahwa saya itu kasus yang langka. Anak-anak yang kena katarak. Nah, gara-gara itu dia tidak normal, jalan, bicara. Jadi dia kalau berdiri berputar. Nah, perspektif kami itu sebagai keluarga itu yang buat bahwasanya ini anak masih ada adalah dua. Seingat saya dua. Yang satu, ini anak bukan ujian untuk dia, tapi ujian untuk kayak saya begitu sebagai omnya. Kemudian yang kedua, perspektif yang kami pakai di kampung adalah anak ini yang melancarkan rezekinya kami. Nah, itu yang kemarin saya juga kepikiran, kayaknya kayak lolos psikologi gara-gara keponakan saya ini. Ah, iya. Kak, mereka kan kerja surganya toh. Ya. Jadi kalau setahu saya buka mata selalu kita bilang begini, mandinya makan di surga, ini makan. Iya, Dik. Kali kampus begitu. Iya. Saya bersyukur sih di mungkin kan keluarga saya juga ini mengenyam pendidikan, tapi kan kalau di luar dari yang tidak mengenyam pendidikan dia akan bilang ini Tuhan lah, apalah begitu. Berarti itu tadi dia Arni. Hal sederhana saja dimulai dari penyebutan yang biasakan mereka polo, bodoh, pakai kata ABK aja. Halo. Iya, Kak Aman. Iya. Iya. Saya konfirmasi tadi penjelasan dari Armi. Berarti saya sih mau bilang bahwa step awal adalah membiasakan orang untuk tidak menyebut lagi kata tolong. Ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, tolong, bodoh, dan lain-lain. Step 2 kalau ada. Sama stigma itu juga masyarakat biasa tuh kalau anak yang berkebutuhan khusus itu tidak bisa apa-apa ya. Karena mereka ingat ada ABK di dekat rumahku, dia di jalan biasa dijual. Aku bilang main nih sama temannya ke sana, tapi dia kayak menolak begitu. Ada celetukan yang bilang begini, nggak bisa apa-apa, jadi jangan nih ajak main kayak begitu. Nah itu Armi, kalau saya orangnya sebelum di psikologi kayak begitu. Itu gimana itu ubah mindset kayak begitu, nggak bisa nyapain anak-anak. Aduh, berat sekali tuh. Jadi makanya biasanya kan ada juga saya sepupuku ABK, terus dia juga yang kayak seperti itu, mendapat perlakuan yang seperti itu. Biasanya saya bilang bisa dimain, ajak main dulu. Kenapa dia mau main sama saya baru nggak mau main sama kamu? Bagaimana kamu caranya ajak main dia? Makanya biasanya itu anak-anak yang ada, memang anak yang kan biasanya beda-beda itu anak-anak tua, yang anak reguler. Ada yang memang mau ajak temannya, ada yang memang jangan nih dia deh, aku ajak nih temannya yang mau main sama ini anak yang anak ABK. Dia lebih yang kayak bilang, ayo nih, yang nggak tarik di tangannya, bilang ayo nih, setidaknya dia duduk dekatnya situ, main apapun itu. Ya walaupun setelah itu dia lari karena pasti ini anak ABK ndak di situ ndak tenang begitu, pasti dia mau lari. Setidaknya sudah diajak gitu. Pernah aja bilang anak-anak di situ, jadi setidaknya misalnya juga anak-anak bilang jangan begitu, samakan saja temannya, kan seumuran kalian ini, main saja semua. Makanya mulai dari kecil sebenarnya anak-anak untuk dibiasakan untuk bersentuhan atau berbarengan sama anak berkebutuhan khusus kayak begitu. Kan sebenarnya dari kitanya orang besar atau orang tuanya yang ajarkan itu ya. Saya bilang, jangan beda-bedakan temannya, ajak juga main temannya. Kan biasa juga ada orang tua yang bilang, jangan main sama dia, nggak tahu siapa apa. Jangan main sama dia, nanti napukul kok. Padahal kan anak-anak yang memukul itu dia sebenarnya belum ngerti sebenarnya gunanya tangannya ini untuk apa.
makanya dia memukul. Dia juga belum paham kalau memukul sakit atau tidak. Kan begitu sebenarnya konsepnya anak-anak yang ABK dan dia suka memukul atau mencubit ya. Dia belum tahu, tidak mengerti konsep cara menggunakan tangan dengan baik. Dia juga belum paham sih kalau dipukul orang lain akan marah atau merasa sakit. Sebenarnya itu. Ini saya lupa, saya tidak tahu namanya, tapi saya pernah lihat video dia itu seorang motivator cewek. Dia itu argumennya pada saat di atas panggung itu dia bilang begini, saya ini terlalu lama jadi anak-anak. Artinya dia itu sudah mungkin itu tadi usia mentalnya sudah kembali. Saya lupa namanya. Dia di panggungnya itu dia bilang begini, saya terlalu lama jadi anak-anak. Nah, saya pikirnya bahwasanya artinya bisa sembuh dong. Tapi saya tidak tahu itu case-nya apa, ABK-nya apa. Cewek. Sebenarnya tuh kalau bilang tadi saya bilang akan jadi penyandang seumur hidupnya. Jadi semakin cepat ditangani, semakin kompleks penanganannya, maka dia akan lebih cepat berhubungan dengan lingkungannya juga. Misal ada anak kita harus kita pola hidupnya, sedangkan kita punya lingkungan ini, jadi tiba-tiba ada perubahan yang diajarkan di emosinya, mindset, gitu kita. Jadi kalau bilang sekali lagi, sembuh ini bukan penyakit yang bisa sembuh gitu, tapi dia bisa berkenaan. Bahkan kan ada juga kayaknya saya pernah lihat anak autis yang dia bisa kuliah. Iya, jago main piano. Iya, kalau diasah. Kalau diasah. Cuma tadi kayak kita bilang bagaimana caranya orang awam untuk lebih awam yang ya dari kita dulu sebenarnya orang-orang yang berkenan dengan ABK, terus orang psikologi, bahkan kak sebenarnya di dunia nyata ini ada orang mengaku berkenan dengan ABK, tapi kehidupannya pun masih dibilang orang cacat. Jadi mulai modal dari bahasanya, bagaimana kita kan dari apa yang kita sebut mereka labelnya juga. Berarti label sehat sembuh juga itu tidak cocok dipakai ya? Iya. Jadi sebenarnya juga mengomentari ADHD orang-orang dewasa yang dulunya bukan dulunya sih sebagai ABK, kan dia itu selalu punya gejolak-gejolak dalam dirinya. Nah, semakin itu diterapi, semakin itu diolah kembali, maka itu yang semakin direpres, kalau istilahnya semakin itu yang bisa dikendalikan atau bisa dalam under kontrolnya si ini gitu. Makanya ABK memiliki ADHD atau dan segala macamnya itu mereka butuh untuk tetap dihati, butuh terus untuk ada penanganannya, karena itu sebenarnya membantu mereka untuk mengkontrol apa yang ada dalam dirinya mereka dan tidak dikontrol oleh emosi yang mereka miliki. Saya pertanyaan terakhir saya ini sebagai teman-teman sebagai pegiat itu kalau lagi capek atau lagi down, lagi lelah itu kembalikan semangatnya apa aktivitasnya? Siapa? Silakan dijawab. Masa saya jawab sendiri? Boleh Ais dulu, boleh Ais dulu. Saya aja dulu. Iya. Sebagai pegiat kan tadi argumennya Ais, kalau capek ya ada juga. Sebagai pegiat itu kalau capek, lelah, down, itu siapa yang dilakukan teman-teman? Supaya kembali lagi. Atau jangan-jangan argumennya ada mau tidak mau semangat aja. Harus semangat. Itu bagusnya Kak, karena dari psikologi kita semua yang tahu apa sebenarnya kan kalau capek lagi nongkrong. Karung kalau capek itu lagi tiba-tiba di karung itu kalau
koprol, makan gula yang banyak, aktif kembali. Iya, biasanya tuh kami begitu kalau lagi banyak-banyaknya anak, lagi capek-capeknya, biasanya tuh kami butuh gula. Oh, Gula, gula ya. apalagi saya, sugar rush. Enggak sih, sebenarnya kan eh, apa ya? Banyak orang ada sudah yang beberapa yang bilang sama saya, wah enak ya kerjaanmu yang sesuai passionmu begitu. Yang kan dia dari dulu memang tahu saya suka anak-anak. Terus saya berkecimpung di dunia anak-anak. Walaupun mereka bilang walaupun anak-anaknya anak berkebutuhan khusus yang pasti 10 kali, 10 kali, 20 kali lebih lebih susah daripada anak reguler karena kebetulan teman saya itu adalah guru di sekolah. Jadi bilang iya, saya juga senang begitu. Dari dulu kan saya suka anak-anak. Satu-satunya yang bisa saya lakukan kalau lagi capek ya gula dan tidur dan kembali seperti semula. Ya walaupun sebenarnya kerja di fashion tak sendiri, nggak pernah bilang on fire terus semangat terus pasti ada titik di mana wah lagi capek nih butuh istirahat nih kayak begitu. Tapi setidaknya isi energi dulu baru ketemu lagi sama anak-anak. Oh iya, sama saya ingat ini yang selalu Kak Iin selalu ingatkan sama terapis dan kakak yang lain kalau hadapi anak ABK. Anak ABK kan kadang itu tantrum karena hal-hal yang kecil, bahkan hal-hal yang tidak diketahui sama kakak-kakak atau kakak terapisnya, sama kita-kita. Jadi tiba-tiba saja begitu tantrum. Kak Iin itu selalu ingatkan kami, perbaiki dulu perasaannya, baru hadapi anak yang tantrum. Itu yang selalu diajarkan sama Kak Iin, karena kapan kitanya juga yang tantrum, anaknya tantrum, tidak selesai masalah. Makanya biasanya kalau ada kakak yang memang tidak siap hadapi ini anak tantrum, usahakan kakaknya nyepi dulu atau perbaiki dulu perasaannya, baru hadapi ini anak-anak yang tantrum supaya selesai ini tantrumnya anak-anak. Karena energi anak-anak itu amat sangat cepat Berubah. perpindahannya. Switch. Kan sebelum dijawab sama Ais sama Usi sudah dimention perbaiki perasaan. Kalau Arin sendiri gimana itu? Perbaiki perasaannya sebelum terjun ke anak-anak. Tenang, sabar. Sugesti diri berarti. Apa? Jadi cara untuk memperbaiki perasaannya mensugesti diri. Tenang, begitu. Iya. Iya, kalau saya dari dulu kan sugesti diriku yang memang harus kuat. Dari dulu sebelum berkecimpung di dunia anak-anak juga begitu. Harus lebih positif di diriku dengan sugesti itu. Supaya enggak terdistrak sama hal-hal yang lain. Jadi sebelum saya berkecimpung di dunia anak-anak juga begitu aja memang. Saya. Ya. Sugesti diri. Ais gimana dia caranya back to normal, back to semangat? Kalau ketawa Ais apa cerita sih sebenarnya. Jadi itu kan orang di klinik biasa aja kumpul-kumpul, bahkan hampir setiap sore akan kumpul-kumpul jadi cerita gitu, sampaikan kayak gitu sih sebenarnya sama gitu. Sebenarnya tadi Kari bilang karena adikku kan yang kalau kita panas, kita emosi, biasa tiba-tiba kita biasanya kalau ada klien menjengkelkan, biasa kita itu kayak berusaha tetap bagus buta anak-anak yang masuk ke ruangan pukul. Dan itu terjadi beberapa kali loh Kak, kalau anak-anak yang kalau tadi bilang sih pengalaman menarik tuh kan mereka ingat itu kakak bilang anak-anak juga kan anak aku bilang dari itu kayak mau bunuh diri juga
Tapi enggak apa-apa sih tadi yang akhir nih Kak, pertanyaan Kak tentang sebenarnya pengen ke akhir sama tujuannya ini tadi kayak cerita lebih ke sharing yang orang lain, isi badan dengan gula makan. Iya kan, setiap sore itu kalau umpamanya kan sekarang ini kegiatannya di klinik itu terbagi dua fokusnya, satu di klinik, satu juga di sekolah. Jadi biasanya sore itu kami ngumpulnya di klinik setelah anak-anak semua terapi. Nah di situ waktunya kakak-kakak sharing session. Setidaknya ngobrol-ngobrol ringan, bilang anak saya hari ini tantrum, anak saya hari ini bisa ini, anak saya hari ini begini, yang seperti itu. Sharing session yang seperti itu yang Ais maksud. Berarti jadi setiap sore, setiap hari itu begitu. Berarti itu yang dilakukan ke Rumah Mentari, ke timnya, supaya bukan kembali normal sih, supaya semangatnya tetap terjaga, sharing di seluruh cerita. Kak, kan kalau sama nih anak-anak berkenan juga sama pihak jadi harus dikomunikasi gitu, jangan sampai salah paham. Ada yang pihak luar yang berusaha kasih tabraki, jadi harus kita yang komunikasikan gitu, jaga satu sama lain kompaknya gitu. Setidaknya kan sebenarnya itu anak-anak tiap hari ada saja kelakuannya anak betul. Jadi tiap hari itu pasti walaupun anak yang sama tapi ceritanya selalu berbeda. Makanya hari ini beda, hari besok beda. Makanya kami selalu sharing sama kakak-kakak yang lain supaya kakak-kakak ini tahu juga kalaupun dia yang hadapi dengan kejadian yang seperti itu harus dilakukan apa ini anak kayak begitu. Itu adalah salah satu manfaatnya kenapa kami selalu sharing. Cerita bom, kayak misal tadi siang itu Uzi dilempari bumi sampai mimisan, begitu. Kayaknya itu kejadian dulu ya, kayak dicerita. Begitu. Itu kan yang diceritakan Kasmar. Iya. Kalau ke saya Packing gitu ini rasa yang baik-baik aja dicerita. Jangan tanya tuh pengalaman paling menariknya saya selama pegang anak itu sebenarnya yang dilempari buku sampai nggak mimisan itu kan sama banyak ya darahnya mungkin ya berdarah itu cuman itu mungkin pengalaman paling menarik karena bukan marah, saya tuh nggak marah pada saat itu, tapi saya kayak bisa lempari saya, kok sadar itu tulang buku bisa kena mukaku, dan responnya itu langsung minta maaf, dia langsung rasa itu lagi nggak itu kenapa ini gini karena saya ya langsung tutup hidung kaget sendiri mas terus dia rasa kalau yang saya lakukan itu adalah hal yang tidak benar kayak gitu. Jadi melapor ke kakak, saya tanya foto kan tanya itu semua responnya kita ketawa aja karena ya udah sebuah hal yang bisa menjadi faktor pemicu sebuah bangsa gitu, tapi lucu karena anak responnya yang dia munculkan gitu. Itu mungkin pengalaman paling menarik. Dilempar buku ini melihat respon anak setelah dia melempar buku. Kayaknya perlu latihan karate deh supaya refleksnya bagus. Nah, makanya kita buat pelatihan untuk membuat refleks kita lebih baik lagi. Gitu. Masuk. Dia kenapa, Mi? Itu sih ya satu yang kalau umpamanya kita mau jadi terapis tuh satu juga yang penting siap di babak belur. Ada. Iya, siap sekali babak belur.
ada orang tua Ya, karena bilang dia mau periksa ini kakaknya, mau menangani, belikan obat apa. Memang dari awal bagaimana? Ada sih pertanyaanku yang saya simpan, tapi agak ke pemerintah. Biasa. Boleh saya itu. Saya penasaran ini, peran pemerintah untuk saudara-saudara kita itu ABK sejauh ini bagaimana? Mungkin pertanyaan terakhir ini. Sebelum ke pemerintah. Ya. Sebelum ke pemerintah, ada mau cerita. Apa itu? Tentang pengalaman. Boleh. Kebetulan ada. Ini. Erwin. Nah, baru keingat pernah ada pengalamanku sama BK. Dan ini yang salah satu buat Kak kaget sih sebenarnya, karena saya sendiri yang alami kaget. Begini kan pernah ada kasus begini, waktu itu bawa anak-anak camping. Campingnya? Kan camping, bawa anak-anak camping. Terus setiap anak ABK didampingi sama satu kakak damping. Nah kebetulan saya dapat anak yang itu. Punya pengalaman yang cukup bikin kaget dan sampai sekarang selalu kuingat karena merasa gimana ya, ini kan kita selama 3 hari itu tidur, makan, sama anak-anak, berkegiatan sama anak-anak itu terus. Nah ada suatu malam kejadian, kebetulan ini anak yang ikut bukan anak dari klinik Rumah Mentari, bukan anak yang pernah saya terapi. Bahkan dari awal pun Kak Iin waktu kasih Kak ini anak selalu wanti-wanti, ini out of the box nanti anaknya, saya belum pernah Kak ketemu, belum tahu Kak bagaimana perilakunya dan lain-lain. Dan ternyata benar sekali out of the box, karena di malam pertama kedua lupa malam keberapa kan kita sudah main bersama anak-anak dan lain-lain. Tidurlah saya bersama anak ini di tenda. Anaknya kebetulan jenis kelaminnya sama saya, perempuan. Saya kaget dong ya. Waktu saya tidur, saya disentuh kemaluannya. Anak ini umurnya sekitar 6 atau 7 ya Kak. 7 tahun, perempuan. Langsung saya kaget. Jadi waktu dia pegang kemaluan saya bangun dong. Kan saya kalau biasa tidur disentuh, kaki saya disentuh dan bagian yang sensitif itu disentuh, saya bangun. Nah dia sentuh, saya tiba-tiba langsung bangun terus kasih ke belakang tangannya, maksudnya kasih menghindar begitu, bukan di tempat itu. Saya kaget dan saya cerita sama kakak-kakak, dan yang buat saya yang kayak kakak-kakak sempat bilang jangan sampai ada orang lain yang sudah pernah kasih begitu. Makanya itu sih sebenarnya pengawasan dan pendidikan seksual anak berkebutuhan khusus itu ya. Makanya apa itu? Kenapa? Putus tadi sempat putus. Makanya Kak Iin pernah bilang sepertinya dia pernah dikasih begitu sama orang lain, entah di rumah, entah di tempat kerjanya mamanya, karena kebetulan anak ini sering dibawa ke kantornya mamanya. Kan memang anak berkebutuhan khusus yang orang lain anggap tidak tahu apa-apa itu menjadi sasaran khusus ya untuk predator-predator seksual seperti itu. Makanya harapannya kita sebagai orang awam setidaknya
orang tua itu apa namanya untuk pendidikan seksual untuk anaknya, baik anak reguler atau anak berkebutuhan khusus itu harus tepat. Jangan sampai kejadian seperti ini, Pi. Kan anak ini juga enggak tahu bilang kalau disentuh itu kemaluan itu tidak boleh dan sentuh kemaluan orang lain itu tidak boleh. Itu sebenarnya yang harus dipahamkan. Untuk responnya Arbi waktu itu tidak mukul, itu kan masih kaget Kan ya. ada nih informasi sebelumnya toh Kak, jadi Arbi Iya, out of the box. nggak langsung anarkis. Siapa aku tuh pik-pik angin. Dan kali aku kasih tahu yang tentang bagaimana peran pemerintah atau sejauh ini bahkan untuk akan bicara psikologi dengan anak sangat kurang sih atau masih kurang banyak sih memang ini pergerakan orang seperti ini. Sekalipun memang sekarang itu program di sekolah harus dilakukan anak berkebutuhan khusus. Cuma apa ya kayak masih kurang sih untuk memberi bantuan, harus ada masuk terapis atau student teacher atau apa segala macam. Proses yang jalurnya untuk membuat setiap sekolah jadi inklusi itu masih kurang sih. Nah, sebenarnya entah boleh bilang atau enggak ini kemarin itu seperti ini dia sudah sama dunia ABK kan ada komunitas yang salah satu yang KI dirikan itu dia sudah menyalurkan tangannya milik mereka karena ada kasus dan lainnya terganti adanya program dengan fatal. Artinya belum menjadi. Pemerintah bisa lihat lagi dan lebih tertolong. Maksudnya kan nggak semua juga orang tua melakukan dari ekonomi yang mampu. Iya iya. Artinya belum menjadi perhatian dia untuk pemerintah. Iya, tapi kalau di aturan jika mereka menyediakan dari segi aturan ada di undang-undang tentang pendidikan seks dan setiap sekolah itu wajib itu aktivitas di sekolahnya. Kalau dari segi implementasi terjadi Baik teman-teman penonton saya dan Ais, Armi, Usi, diskusi kita di siang hari ini menuju sore cukup menarik. Saya sendiri terbuka wawasan saya terkait ABK. Saya harapan yang menonton ini bisa mengambil beberapa poin lah. Nah, bisa di-share mungkin cuma mentari nih ke depan kegiatan yang paling dekat apa? Oke. Jadi langsung saya ambil alih aja. Insya Allah kegiatan paling besar 3 mungkin tiga kegiatan besar yang akan insya Allah dilaksanakan itu pertama ada practical project pelatihan penanganan ABK tahun 2023 di bulan Oktober 14 sampai 15 di Lasaran Garden. Nah, kita membuat pelatihan ini untuk para tua, dari guru ABK, wali kelas, dan psikolog pun bisa ikut dari umum. Itu bisa senang atau berkecimpung di dunia ABK bisa mendaftarkan diri melalui link yang ada di Rumah Mentari Tamindra, di Instagramnya Rumah Mentari Tamindra, atau bisa menghubungi kontak person yang ada di pamflet. Nah, itu untuk kegiatannya. Jadi di kegiatan itu sendiri ada 2 hari kegiatan. Pertama itu ada pengenalan tersendiri tentang bagaimana sih sebenarnya konsep pendidikan inklusi yang dilakukan atau yang semestinya dilakukan di sekolah itu. Itu akan dibawakan oleh
sebagai materi. Kemudian dari kedua dan ketiga kita berfokus pada penanganan anak berkebutuhan khusus, tata cara menangani anak takut, kemudian penanganan bagaimana sih batasan-batasan penanganannya oleh wali kelas, oleh tiga, apabila sudah bisa dengan para medis seperti itu mungkin, dan sejauh mana sih kita bisa menangani anak ini pada saat di rumah ataupun di tempat umum. Itu yang diajarkan pelatihan materi kedua dan ketiga. Nah, terus di materi keempat itu kita memberikan pengalaman baru atau istilahnya bagaimana sih caranya para pendidik ABK ini merefleksikan diri mereka, kayak Kasmir, gimana sih kalau capek, orang yang mendampingi ABK itu capek lagi yang harusnya mereka bukan di tempat ini akan dibawakan oleh dia dari DPI, dari DPI. Nah, kan membawakan materi tentang refleksi diri. Oh ya, sebelumnya di materi ketiga itu, misalnya akan dibawakan oleh Ibu Indria Siregar, pemilik dari atau direktur dari Mentari Tamindra. Itu mungkin 4 materi yang akan dilaksanakan pada nantinya. Nah, sedangkan yang insya Allah akan berlangsung pada yang namanya kelas akhir pekan yang akan dimulai 2 minggu ke depan ya, Kak Armi. Minggu depan. Oke. Tanggal 16. Nah, akan dimulai insya Allah dari tanggal 15 itu kita akan mengenalkan beberapa pekerjaan yang tidak common atau yang secara umumnya itu tidak menjadi perhatian di masyarakat umum, seperti nelayan, kemudian ada juga nahkoda kapal, ada juga misalnya nanti ke security ya Kak, ke security, kemudian kebakaran, dan segala macam. Itu nanti akan ada beberapa rangkaian acara yang dibuat kurikulumnya kemarin oleh tim Romentari sendiri. Itu untuk satu pekan. Nah, untuk satu acara yang besar juga yang insya akan dilaksanakan pada bulan Desember, itu ada Mentari Camp 2023. Itu kita melibatkan volunteer juga, teman-teman yang mau menjadi volunteer, silahkan ikut seleksinya. Nanti kita akan menyeleksi, ada sistem seleksinya sendiri kalau untuk menjadi volunteer ya. Untuk ikut kegiatannya itu ada sistem langsung anaknya dimentarikan. Nanti kita akan menyebar informasi sesegera mungkin hamin beberapa bulan sebelum kegiatan, dan sekarang kita misalnya lagi merampungkan kegiatan tersebut. Mohon diharuskan silahkan untuk mendaftarkan diri di Project Anggota tahun 2023 di Rumah Mentari. Dan banyak ini aktivitasnya. Nanti bisa pamfletnya atau linknya di-share juga ke saya bisa share ke kakak saya yang guru di kampung, yang ada temannya yang tertarik untuk ikut. Oke, baik. Terima kasih. Saya juga nitip salam ini sama Kak Iin. Ya, Kain, semoga salamnya ini Kain. Baiklah. Semoga ada next kesempatan untuk berdiskusi atau bekerja sama dalam bentuk hal lain. Amin. Baik, terima kasih tim Rumah Mentari, Ais. Amin. Kak, penutup. Iya. Jadi Kak, kalau bicara tentang bagaimana proses tadi, seperti yang tadi kita bilang dan apa yang disampaikan Kak Armi dengan dan ini dan apa yang dari awal disampaikan program komentari, itu sebenarnya adalah bagaimana anak juga bukan cuma ABK yang mampu berkenan dengan reguler juga mampu berkenan dengan ABK. Jadi memang ini kegiatannya kok nggak peserta ABK ada reguler. Jadi kapan kegiatan yang ketemu dengan anak mereka tidak visi atau bagaimana. Iya, tahu. Ya, makasih ya. Makasih ya. Siap. Makasih Ais.
Army, Usi atas diskusi di siang hari ini, di hari Ahad yang biasanya orang tidur. Kita mau meluangkan waktu untuk diskusi. Diskusinya menarik, semoga di next time kita bisa berbincang kembali, baik secara online maupun offline. Dan kalau saya perwakilan dari tim saya, misalnya di next kesempatan Rumah Mentari ada agenda lain, kami selalu terbuka kerjasamanya dalam bentuk apapun. Ya, diskusi kita di sore hari ini kita cukupkan. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan untuk beraktivitas. Karena ini semua aktivitas teman-teman ini nilai ibadahnya sangat luar biasa. Sekian dari saya, break 33. Penonton saya, sampai ketemu di break episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.